Hey guys, ini ada pertengkaran ya antara Bahlawi melawan PWI ya, yaitu di Pemalang, bentrokan ketika Habib Rizik sedang ceramah ya, diserang oleh pasukan PWI guys. Bagaimana menurut hadis Al-Quran dan lainnya? Pertama, ini adalah salah satu fitnah Dajjal ya, yang terjadi di akhir zaman. Ini kita bahas dari Quran surat Ibrahim ya, yang 36, yang berbunyi, barang siapa yang mengikutiku maka ia termasuk dengan golonganku ya. Ini dipertegas dengan Quran surat Hud 35 yang ketika itu Nabi Nuh mengatakan, selamatkanlah keturunanku ya Allah. Namun Allah membalasnya di Quran surat Hud ayat 46 ya, yang mengatakan, wahai Nuh, sungguh kamu tidak mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, karena anak dan istrimu itu sungguh bukan dari golonganku ya. Ini mempertegas bahwa nasab itu sungguh tidak berguna ya di akhirat, sangat-sangat tidak berguna di akhirat. Dan ada juga hadis yang berbunyi, ketika sangkakala ditiup, nasab, pangkat, derajat, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal duniawi itu terputus semua ya, kecuali 3 amalan, yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi apa? Dan satunya lagi bisa kalian cari sendiri guys. Ini juga dipertegas oleh Salman Al-Fariji, yang kita ketahui Salman bukan dari keturunan Rasulullah ya. Dia berasal dari Persia yang hijrah ke Madinah waktu itu berjuang bersama Rasulullah SAW, dan beliau diangkat sebagai ahlul baitnya ya, yaitu dari golongan Rasulullah SAW. Dan ditambah lagi ketika Rasulullah SAW sedang membahas di majelis ya, itu fitnah-fitnah akhir zaman, beliau mengatakan fitnah ahlas. Dan para sahabat mengatakan, apa itu fitnah ahlas? Lalu Rasulullah menjawabnya, dari zaman nanti akan ada golongan dari, istilahnya bahasa sekarangnya tuh, nasabku ya, emang benar itu garis keturunan Rasulullah SAW, namun laisa mini, mereka bukanlah dari nasabku, namun mereka bukan dari bagianku ya, karena kalau emang mereka itu emang dari ahlul baitku, mereka tidak akan menyumbang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman itu ya. Itu fitnah yang contohnya kasus dari penyerangan FPI sama PWI, ini cocok banget kasusnya ya. Karena apa? Anggaplah para habib ini juriat Nabi, yaitu yang berada di Pemalang ini. Dia nggak mungkin diserang kalau emang itu adalah ahlul bait Rasulullah SAW ya. Kalian bisa baca lagi di referensi yang lain ya, apa itu fitnah ahlas ya. Saya rasa kalian akan sama seperti saya dalam menjelaskannya. Karena serangan ini terjadi konflik nasab ya, yang terjadi antara kedua belah kubu, yang satu yang mempertahankan, yang satunya lagi emang menyerang, tidak percaya bahwa nasab ini emang tersambung kepada Rasulullah SAW nya. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan kelakuan mereka guys. Banyaklah seperti saya nggak bisa sebutin, kalian bisa cari referensinya ya. Banyaklah kesalahan-kesalahannya gitu, yang emang kalau orang yang berlogika tidak akan mungkin percaya gitu guys. Bagaimana hikmah ini terjadi? Kita ambil hikmahnya ya. Tentu untuk dari golongan PWI ini yang mengaku-ngaku dakwahnya Wali Songo ya, bukan begitu dakwahnya Wali gitu.
Bahkan sekelas Raden Umar Syahid itu yang kutubul ulama itu tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Ditambah lagi Kanjeng Sunan Kalijaga tuh, mereka itu masuk ke berbagai kalangan strata sosial, dari orang-orang yang politik, orang yang kaya sampai orang yang miskin, bahkan sampai orang-orang yang kepercayaannya itu menyembah pohon, menyembah batu. Mereka itu masuk, bukan malah ini malah sesama Islam saling berkelahi ya. Sudah tentu dia mengatasnamakan dakwah Wali Songo itu hanya untuk kamuflase ya, untuk istilahnya mencari dukungan dari orang-orang awam yang emang buta terhadap dunia kewalian ini, guys. Ditambah lagi para wali yang lain itu makomnya nggak hanya di dunia kewalian ya, itu makomnya double gitu. Ada yang berpolitik seperti Sunan Gunung Jati, dia juga umaro ya ulama. Terus ada Sunan Ampel, dia kutubul kolbu di zamannya, guys, yang mencetuskan murid-muridnya seperti Sunan Derajat yang banyak orang bilang itu kutubul autad ya, yaitu salah satu wali penjuru di dunia yang berada di tanah Nusantara ini. Bagaimana mereka berdakwah itu dengan cara-cara yang emang secara syariat itu tidak terlalu melenceng ya, tidak terlalu jauh gitu, tidak sampai apa yang dilakukan seperti PW ini saling tawuran seperti anak-anak SMK, guys. Ini adalah bagian dari fitnah Dajjal yang sudah terjadi di zaman para sahabat juga. Itu perang Siffin kalau nggak salah ya, perang antara Aisyah dan Sayyidina Ali ya, yaitu istrinya Nabi melawan sahabat Nabi Rasulullah SAW yang udah dijamin masuk surga ya, karena beliau adalah babul ilmu ya. Ilmu, apabila orang yang dekat dengannya, dia akan mendapatkan terbuka hijab kolbunya ya, itu dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang emang berhubungan dengan syariat atau hakikat marifat kayak gitu. Itulah yang diteruskan oleh para wali-wali yang berada di tanah Nusantara tentunya, yang berdakwah tidak dengan cara kekerasan ya. Apabila kalian masih awam ya, sebaiknya kalian belajar dari jangan ikut-ikutan yang hal-hal kayak gini, guys. Lebih baik kalian cari habaib yang lain, yang wali juga banyak ya. Contoh saya sebutan yang udah meninggal aja, ada Habib Hussein Luar Batang ya, itu waliullah. Dan yang pribumi, yang pro pribumi juga banyak, yaitu yang tidak mengajarkan kebencian. Apabila ada orang yang berdakwah yaitu mengajak kalian ke kelompoknya masing-masing, fix ya, itu adalah bagian dari ulama suya, yaitu yang berdakwah menarik ke kelompoknya masing-masing, guys. Itu ada, kalau yang disuai hadis Nabi itu ada kawarij ya, yang keras kolbunya karena dia membaca Al-Quran tuh nggak sampai tenggorokannya. Karena kalian bisa tanyakan sendiri itu kepada yang guru vokal ataupun apa, bahwa suara itu banyak ya. Ada suara hidung, suara ini, suara rahang, suara bibir, suara lidah, suara dada, yang ini suara kolbu ya. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW, bahwa dia akan menjadi penghuni neraka jahanam ya, walaupun dia hafal Al-Quran, guys. Sekian dari saya. Ingat, simak baik-baik ya. Kalian jangan pernah menjadi bagian dari kawarij atau ulama-ulama yang berdakwah yaitu masuk ke kelompoknya masing-masing. Carilah majelis-majelis ilmu yang, karena ada hadis riwayat Abu Daud, kalau kalian nggak bisa bersama Allah, carilah orang yang sudah bersama Allah. Carilah ulama-ulama yang emang tidak merusak kolbumu ya, guys. Karena saya juga di baiat torekot yang ada dari pihak gaib, ada yang juga dari pihak Duriah Wali Songo gitu. Dan ya, mereka tidak mengajarkan hal-hal seperti ini ya. Maka dari itulah semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah Dajjal ya,
yang menjerumuskan kita kepada kesalahan yang fatal, yaitu menjadi penghuni neraka ya. Semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah ini dan dipertemukan dengan orang-orang yang emang usul ilallah ya. Ilaha Doroti Waliullah di kotamu Al-Fatihah, bersama majelis Waliullah menuju keabadian.